Di awal film memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang berkemas karena mereka baru saja berlibur di vilanya. Diberitahu kalau si suami bernama Jack yang merupakan mantan pasukan khusus terbaik Amerika. Terlihat saat itu istri Jack sedang hamil tua, jadi mereka sudah tak sabar menantikan sang buah hati. Tak berselang lama, Jack dan si istri didatangi oleh seorang sheriff. Di sini si sheriff bertanya apakah Jack jadi menjual villa ini kepada Thomas. Jack menjawab tidak dan sampai kapanpun ia tak akan pernah menjual villa tersebut. Terungkap fakta kalau sudah 3 bulan ini ada seorang pria bernama Thomas yang selalu menawar villa milik Jack. Akan tetapi Jack tidak pernah menanggapi Thomas karena ia sama sekali tak berniat menjual villanya. Okay. Malam harinya Jack dan istri mampir dulu ke rumah sahabatnya untuk makan malam sebelum pulang ke rumah. Si sahabat yang melihat Jack terus ngahuleng, ia pun bertanya ada masalah apa. Oh, this is my bed. Well, I wish you guys lived closer. Jack menjawab kalau ia sedang bingung karena villanya terus ditawar oleh Thomas. Jack takut Thomas melakukan segala cara demi mendapatkan villa itu. Karena Jack tahu kalau Thomas adalah bos mafia paling besar di wilayah ini. Mendengar itu semua, si sahabat meminta Jack agar tenang saja karena dirinya akan selalu membantu Jack. Ternyata si sahabat juga adalah mantan pasukan khusus sama seperti Jack. It's gotta be on some kind of payroll. Either way, you gotta be here when it's time for Blake. Selesai makan malam, Jack dan istri pamit pulang karena hari sudah semakin malam. Setibanya di parkiran rumah, Jack meminta si istri agar masuk duluan sedangkan dirinya akan membereskan barang di mobil dulu. Tak lama Jack dihampiri oleh tetangganya yang bertanya apakah Jack baru datang sekarang. Jack menjawab ya, lalu si tetangga mengatakan lantas siapakah 2 orang yang masuk ke rumah Jack 20 menit lalu. Awalnya Jack mengira kalau si tetangga hanya sedang ngacaprak karena mabuk. Namun si tetangga bersumpah jika dirinya melihat ada 2 orang yang masuk ke dalam sebelum Jack tiba. Sontak Jack bergegas masuk ke dalam untuk mengeceknya. Saat membuka pintu, Jack langsung dihajar oleh 1 orang sampai membuatnya pingsan. Sedangkan 1 orangnya lagi menyandra istri Jack. Kemudian orang yang menyandra istri Jack mengatakan kalau mereka diutus oleh Thomas sang bos mafia. Sudah beberapa kali Thomas menawar villa Jack secara baik-baik. Namun Jack selalu menolak dan bersikap cuek. Kini Thomas tidak mau lagi membeli villa Jack melainkan mengambilnya secara paksa. Istri Jack berjanji kalau sekarang dirinya akan memberikan villa tersebut secara gratis. Asalkan mereka tidak menyakiti dirinya atau Jack yang masih pingsan. Namun sayangnya Thomas bos mereka sudah murka dan menginginkan Jack beserta istrinya lenyap. Dengan kejam mereka menghabisi istri Jack dan kita tahu kalau dia sedang hamil tua. Kemudian kedua orang itu segera pergi karena mereka kira Jack sudah tewas juga. Di waktu yang sama Jack terbangun dari pingsannya dan ia langsung syok tatkala melihat kondisi istrinya yang sudah tiada. Dengan cepat Jack berusaha mengejar kedua orang tadi karena mereka masih berada di luar rumah. Di sini Jack berhasil menghabisi 1 dari mereka, sedangkan satunya lagi berhasil kabur dengan menggunakan mobil. Tak berselang lama datanglah para polisi dan tim medis yang dihubungi oleh tetangga Jack.
Terlihat Jack sendiri yang hanya bisa ngahulang tarik karena ia tak menyangka kejadian pahit itu akan menimpa dirinya. Keesokan harinya terlihat Jack yang sedang diinterogasi oleh si sheriff. Setelah mendengarkan semua penjelasan Jack dari awal, si sheriff meminta maaf karena kemungkinan besar Jack akan dihukum juga. Tentu saja Jack protes karena dirinya melakukan hal tersebut hanya membela diri. Si sheriff menjelaskan kalau undang-undang di negara ini memperbolehkan seseorang membunuh asalkan posisi terdesak dan lawan berada di dalam rumah. Sedangkan untuk kasus Jack, dia menghabisi lawannya ketika lawan sudah berada di luar rumah dan artinya itu bukan membela diri melainkan balas dendam. Akan tetapi semua yang menentukan Jack dihukum atau tidaknya hanyalah hakim. Jadi si sheriff menyarankan agar Jack berdoa saja supaya tidak mendapatkan hukuman penjara. I was defending myself. Adegan berpindah kepada Thomas, si bos mafia ini orangnya. Terlihat saat itu Thomas yang sedang memerintah Leon putranya agar segera mengambil alih villa milik Jack untuk dijadikan pabrik barang haram mereka. Di sini Leon sempat menolak karena ia takut Jack akan kembali menyerang sebab Leon tahu kalau Jack masih hidup. Thomas meminta Leon agar tenang saja karena Jack pasti akan mendekam di penjara. Ternyata hakim di persidangan nanti telah Thomas sogok, jadi sudah bisa dipastikan Jack akan dipenjara. Mendengar hal tersebut, Leon menjadi lega dan ia pun akan segera menjadikan villa Jack sebagai pabrik baru barang haram mereka. Kembali pada Jack yang masih diinterogasi oleh si sheriff. Sebenarnya si sheriff sangat peduli kepada Jack dan ingin membantunya. Namun si sheriff meminta maaf karena yang menentukan segalanya adalah hakim dan dirinya tidak mempunyai wewenang apapun. Kemudian si sheriff bertanya kenapa Jack sampai dipecat dari pasukan khusus secara tidak hormat. Jack pun bercerita kalau dulu saat dirinya ditugaskan di Afghanistan, ia melihat ada 2 anak yang akan dihabisi oleh teroris. Dengan cepat Jack mengajak rekannya untuk menolong kedua anak tersebut, namun ujungnya rekan Jack-lah yang tewas dihabisi teroris. Akibat hal itulah Jack dipecat karena tindakan tadi tidak diperintah oleh atasan melainkan keinginan Jack sendiri. Beberapa hari kemudian terlihat Jack yang sedang menjalani persidangan. Si hakim yang memang sudah Thomas suap akhirnya memutuskan Jack bersalah dan harus menjalani hukuman selama 6 tahun. Jack sendiri hanya bisa terdiam pasrah, namun dalam hatinya ia bersumpah akan membalas semua perbuatan Thomas setelah bebas dari penjara nanti. Selang beberapa saat, tangan kanan Thomas langsung mendatangi Thomas untuk memberitahu kalau Jack sudah positif dihukum selama 6 tahun. Mendengar hal tersebut, Thomas tidak begitu puas dengan keputusan hakim karena Thomas ingin Jack dihukum seumur hidup sampai busuk di penjara. 6 years. Get fucked. Singkat cerita, 6 tahun kemudian terlihat Jack yang baru bebas dari penjara dan langsung dijemput oleh sahabatnya. Di sini si sahabat begitu kagum kepada Jack karena meskipun usia semakin tua namun tubuhnya malah semakin kekar. Jack menjawab jika ini semua ia latih semasa dirinya di dalam penjara spesial untuk membalaskan dendamnya kepada Thomas. Si sahabat pun hanya tersenyum lalu segera mengantarkan Jack ke rumah. Size you man. Setibanya di sana, Jack langsung menangis karena ia teringat lagi dengan kejadian sang istri tercinta dan jabang bayinya tatkala dihabisi anak buah Thomas. "30 menit kemudian Jack mendatangi tetangganya.
Di sini Jack bertanya apakah si tetangga tahu selama dirinya di penjara villa milik Jack telah dijadikan apa. Si tetangga menjawab kalau villa itu dijadikan pabrik barang haram dan dikelola oleh putra Thomas yang bernama Leon. Jack kembali bertanya di manakah dirinya bisa menemukan Leon selain di villa itu. Si tetangga menjawab jika Leon sering nongkrong di sebuah klub malam yang ada di ujung jalan bersama dengan rekannya bernama Derek. Diketahui kalau Derek adalah salah satu orang yang dulu berhasil kabur setelah menghabisi istri Jack. Mengetahui informasi tersebut, Jack berterima kasih karena malam ini juga ia akan segera memburu Leon beserta Derek. Malam harinya Jack tiba di klub malam yang dimaksud dan ia pun segera masuk ke dalam. Kemudian Jack memesan segelas air lalu duduk di sofa pojok. Tak lama Jack didatangi oleh seorang pria brewok dan beberapa temannya. Di sini si brewok mengusir Jack karena itu adalah sofa khusus bosnya yang tak lain adalah Leon, putra Thomas sang bos mafia. Akhirnya Jack sadar kalau si brewok ini adalah antek-anteknya Leon. Jack berpura-pura meminta maaf lalu ia pergi dari sofa tersebut. Or we. Tak lama si brewok pergi ke mobil untuk mengambil ponselnya yang ketinggalan. Namun ketika ia masuk ke dalam tiba-tiba selang beberapa saat Jack sudah sampai di rumah dan ia hendak menginterogasi si brewok. Jack bersumpah akan menyiksa si brewok dengan cara yang paling menyakitkan jika ia tak memberitahu di mana kediaman Leon, Thomas beserta Derek. Si brewok mengatakan kalau ia memang tidak tahu di mana tempat tinggal mereka. Namun jika Jack mau, ia bisa menghubungi Leon sekarang juga menggunakan ponselnya. Pada akhirnya Jack menghubungi Leon dengan menggunakan ponsel si brewok. Ketika terhubung, Jack langsung mengancam akan membantai Leon dan semua antek-anteknya termasuk Thomas. Semua ini Jack lakukan demi membalas kematian sang istri 6 tahun yang lalu. Mendengar hal tersebut, Leon baru menyadari kalau yang berbicara itu adalah Jack. Akan tetapi Leon tak takut sedikit pun dan ia malah mengancam balik Jack. Leon berjanji sebelum Jack melakukan itu semua, dirinya akan lebih dulu menghabisi Jack. I've been waiting a long time for this. Setelah panggilannya terputus, Jack mempersilahkan si brewok jika ingin pergi. Terlihat si brewok yang begitu senang lalu ia pun beralih keluar rumah, namun tiba-tiba jelas Jack tak akan membiarkan sampah masyarakat seperti si brewok hidup di kota ini. 1 jam kemudian Thomas dihubungi oleh tangan kanannya. Si tangan kanan mengatakan kalau Leon dan Derek sedang OTW menuju rumah Jack yang baru bebas dari penjara. Mendengar hal tersebut, Thomas meminta tangan kanannya untuk menghentikan Leon karena tidak mungkin Leon dapat menghabisi Jack. Akan tetapi semua itu terlambat sebab Leon dan Derek sudah sampai di rumah Jack, lalu inilah yang terjadi. Dengan cukup mudah Jack dapat menghabisi Derek beserta membuat Leon sekarat. Namun tiba-tiba datanglah tangan kanan Thomas yang langsung membawa Leon pergi dari sana. Tak berselang lama datanglah si sheriff dan rekannya karena mereka mendengar suara tembak-tembakan. Di sini Jack menjelaskan kalau sekarang dirinya tidak akan dihukum. Karena jelas-jelas mereka menyerang di dalam rumah bukan di luar. Meskipun Jack menghabisi Derek, tapi itu posisinya di dalam rumah yang artinya sama dengan membela diri. Si sheriff pun mengerti akan hal tersebut. Namun yang menjadi masalah sekarang, Jack pasti akan diburu oleh Thomas dan semua pasukan. Jack sama sekali tidak takut karena memang itu yang ia harapkan.
Jack ingin mereka yang mulai menyerang duluan ke rumahnya supaya Jack bisa bebas menghabisi tanpa takut dihukum lagi. Di balik itu terlihat Leon yang sedang ditangani oleh dokter karena kondisinya semakin memburuk dan sedang koma. Thomas, sang ayah, tentu tidak terima dengan hal tersebut dan ia berjanji akan menghabisi Jack bagaimanapun caranya. Di sisi lain terlihat Jack yang sedang mempersiapkan beberapa jebakan untuk menyambut Thomas dan pasukan jika datang nanti. Jack membuat jebakan mulai dari luar rumah sampai ke dalam. Semua itu ia lakukan karena Jack tahu kalau tidak dibantu dengan jebakan mana mungkin ia akan sanggup melawan Thomas CS seorang diri. Kembali pada Thomas yang didatangi oleh anak bungsunya dan diketahui bernama Molly. Di sini Molly bertanya apakah Thomas akan melakukan penyerangan. Thomas menjawab ya karena dia telah membuat Leon kakak Molly menjadi koma. Molly memohon kepada Thomas ayahnya agar tidak melakukan hal tersebut karena balas dendam tak akan menyelesaikan masalah. Sayangnya Thomas menjawab tak ada satu orang pun yang dapat menghentikannya memburu Jack termasuk Molly. Ternyata sedari kecil Molly sangat tidak menyukai Thomas menjadi bos mafia. Karena akibat itu ibu Molly atau istri Thomas sampai menjadi korban dihabisi oleh musuh Thomas di masa lalu. Di sini Molly hanya bisa terdiam, tidak bisa melawan lagi bantahan dari Thomas. Yang padahal dalam hatinya Molly sangat ingin berontak. There's only us. And them. Di balik itu Jack didatangi oleh tetangganya untuk memberi Jack makanan. Jack sempat menolak namun si tetangga terus memaksa karena ia tahu Jack belum makan dari kemarin. Akhirnya Jack menerima makanan tersebut lalu mengatakan kalau nanti malam si tetangga tidak boleh keluar rumah karena di sini akan ada pesta besar. Smells good. Malam harinya Jack menghubungi si sahabat untuk mengucapkan terima kasih. Mendengar hal tersebut tentu si sahabat merasa aneh karena tak biasanya Jack menelepon hanya untuk berterima kasih. Kemudian Jack menjelaskan seandainya jadi malam ini ia akan berperang melawan Thomas dan pasukan. Jack ingin berterima kasih karena selama hidupnya si sahabat telah banyak membantu Jack. Jack takut nanti malam dirinya gugur dan belum sempat berterima kasih kepada sahabatnya. Mengetahui itu semua, si sahabat berjanji akan datang untuk membantu Jack. Setelah panggilan itu dimatikan, datanglah pasukan pertama Thomas yang langsung mendekati rumah Jack. Namun karena di sana sudah banyak sekali jebakan, jadi inilah yang terjadi. Di tengah pertempuran, tetangga Jack menghubungi si Sheriff yang membuat si Sheriff dan satu rekannya langsung OTW ke rumah Jack. Di sisi lain, tangan kanan Thomas yang ada di medan perang, ia pun sempat menghubungi Thomas. Si tangan kanan memberi laporan kalau mereka telah kehilangan banyak orang dan sepertinya butuh pasukan tambahan. Tanpa pikir panjang, Thomas segera mengerahkan pasukan yang tersisa, termasuk dirinya juga akan ikut turun tangan. Tak lama datanglah si Sheriff dan satu rekannya ke TKP. Di sini mereka melihat si tetangga yang akan ikut berperang, namun tiba-tiba dengan cepat si Sheriff meminta rekannya untuk membawa si tetangga ke rumah sakit, sedangkan dirinya akan masuk ke dalam untuk membantu Jack. Jack sendiri kini sedang berhadapan dengan tangan kanan Thomas dan sebaiknya kita lihat bersama meskipun paroek.
Di tengah perduelan, Jack sempat dibuat terpojok oleh tangan kanan Thomas. Namun beruntung ada si sheriff yang langsung membantu Jack. Akhirnya Jack dapat kembali membalikan keadaan lalu menghabisi tangan kanan Thomas dengan cara ini. Tak berselang lama datanglah sahabat Jack untuk membantu. Kini Jack jadi mempunyai dua pasukan, yaitu sahabatnya dan si sheriff. Kemudian datanglah Thomas dan pasukan keduanya untuk memburu Jack. Namun di sini si sheriff meminta Jack agar tidak dulu melakukan serangan, karena dirinya akan berusaha berbicara baik-baik kepada Thomas. Ketika bertemu, si sheriff meminta Thomas dan pasukannya sebaiknya pergi, karena balas dendam tak akan menyelesaikan masalah. Ditambah meskipun Thomas menang, namun nantinya ia akan dihukum karena sudah jelas melakukan penyerangan di rumah Jack. Thomas sama sekali tidak peduli dengan hal tersebut dan ia langsung menembak si sheriff. Kemudian Thomas CS mulai menyerang Jack hingga terjadi lagi aksi tembak-tembakan. Di tengah peperangan, Jack meminta si sahabat pergi sambil membawa sheriff yang sedang sekarat akibat ditembak Thomas sebelumnya. Jack memohon kepada sahabatnya agar mau pergi sebab dirinya akan meledakkan seluruh rumah ini. Akhirnya si sahabat mendengar perkataan Jack lalu ia meledakkan bom asap lalu membawa si sheriff pergi dari sana. Sedangkan untuk Jack sendiri, ia segera naik ke lantai atas lalu masuk ke dalam bak mandi bathtub. Kemudian Jack menutup dirinya menggunakan mantel pengaman lalu meledakkan seluruh bom yang sudah ditanam di berbagai sudut. Melihat ledakan itu, Thomas yakin kalau Jack pasti sudah tewas sehingga dirinya memutuskan untuk pulang. Pagi harinya terlihat Thomas yang masih istirahat karena capek akibat pertempuran semalam. Di waktu yang sama, Molly si putri bungsu dibuat terkejut ketika membuka selimut Leon kakaknya yang sudah tewas akibat ada yang menembak. Kemudian muncullah Jack sambil meminta Molly agar pergi dari rumah itu. Ternyata yang menghabisi Leon adalah Jack. Tak disangka Thomas menyadari hal tersebut sehingga ia langsung menembak Jack. Ketika Jack sekarat, Molly memohon kepada ayahnya agar tidak menghabisi Jack dan sebaiknya mereka berdamai. Namun Thomas tetap kekeh akan menembak Jack sehingga Molly menodongkan senjata. Thomas yang merasa ditantang oleh putrinya sendiri, ia pun malah balik akan menembak Molly, namun tiba-tiba pada akhirnya Thomas harus tewas di tangan Molly putrinya sendiri. Begitu juga dengan Jack yang tewas kehabisan darah setelah ditembak barusan dan pertempuran semalam. Di akhir film terlihat sahabat Jack bersama istrinya yang mendatangi kuburan Jack. Ia begitu kagum kepada Jack karena mati sebagai pria sejati yang menuntut keadilan. Tamat.